Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah Kemah Allah Seluas Dunia. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dani Purnama dari BPMS GKI. Mari saudara-saudara, sejenak kita bersama-sama menyimak video warta lisan berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing Together. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God gabungan semua wilayah pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 19.30 melalui Zoom. Pelayan firman oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari bergabung di teras Kamis 3 Maret 2022 jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube dengan topik Misi Penerjemahan Alkitab bersama Yayasan Kartidaya. Mari Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 10 pagi dengan tema Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Renungan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi dari Gereja Kristen Jawa Joglo. Kelas Katekisasi Baptis Dewasa dan Sidi Angkatan 2022 akan dimulai pada tanggal 4 Maret. Kelas katekisasi diadakan secara online setiap hari Jumat pukul 19 sampai dengan 20.30. Syarat pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat. Majelis GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari Gereja Pantai Kosta Jakarta atas diri Saudari Theodora Abdiel Purwa Dolo Rosa dan Saudara Theodore Abdiel Dwi Dolo Rosa. Alamat di Taman Meruya Ilir dan masuk ke dalam wilayah 3. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Ketika Yesus disalibkan, dunia tiba-tiba terasa suram, bahkan nampak gelap. Manusia seakan tak punya harapan lagi, karena Yesus yang dielu-elukan untuk menjadi Raja dunia, mati di kayu salib. Manusia kecewa, lemah dan rapuh seperti kita saat ini menantikan akhir pandemi yang tak kunjung pasti. Juga masalah-masalah lain, semua terasa berat dan gelap. Namun Injil Lukas bersaksi akan keberanian para perempuan menyebarkan berita sukacita. Kebangkitan Yesus memberi semangat dan memberi pemulihan, menjadi pribadi yang berani. Berani hidup karena Yesus hidup. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terkasih, Panitia Paskah mewakili Majelis Jemaat mengundang kita sekalian untuk menyelami kasih Tuhan yang memberi semangat dan yang memulihkan hidup kita dalam tema berani hidup karena Kristus hidup. Mari kita bersama mengikuti rangkaian masa raya Paskah dengan sukacita. Tuhan memberkati. Menyambut masa raya Paskah, mari kita bersama menyiapkan rangkaian lilin Paskah di rumah masing-masing, yaitu 6 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna putih diletakkan di tengah.
Usahakan sebisa mungkin rangkaian lilin ini diletakkan di meja dekat kita melakukan ibadah online di rumah. Pastikan lilin putih sudah menyala sebelum ibadah dimulai. Adapun penyalaan lilin ungu akan dipandu dalam ibadah setiap minggunya. Mari kita memasuki ibadah masa raya Paskah dengan sukacita. Berani hidup karena Yesus hidup. Masa Raya Paskah 2022 dimulai dari ibadah Rabu Abu pada tanggal 2 Maret jam 19.30 dengan tema Menolak Saleh yang Salah. Pelayan firman, Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ibadah dapat diikuti melalui kanal YouTube YKB GKI TV atau melalui Zoom GKI Taman Aries. Umat diminta mempersiapkan abu yang akan digunakan dalam ibadah online. Petunjuk pembuatan abu dapat dilihat di warta jemaat. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Seperti tertulis di dalam Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mari umat Tuhan, kita datang kepadanya, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari serukan, agunglah namamu Tuhan, suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa,
Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, minggu ini merupakan Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi dirayakan tepat sebelum Rabu Abu yang akan dirayakan pada tanggal 2 Maret nanti. Tema pada Minggu Transfigurasi ini adalah Kemah Allah seluas dunia. Tuhan mau kita umatnya menghadirkan Allah nyata di dunia ini melalui kasih-Nya. Pertanyaannya, apakah kita benar sudah menunjukkan kasih Tuhan yang tanpa batas untuk semua sesama umat manusia tanpa terkecuali? Bahkan kepada saudara tak seiman, termasuk terhadap orang yang pernah melukai hati kita sekalipun. Mari saudara-saudara kita berdoa, menaikkan pengakuan dosa kita, mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami mau bersyukur untuk setiap kasih rahmat dari Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sekalipun kami belum dapat beribadah langsung di gereja, itu tidak menghalangi indahnya perjumpaan kami dengan Tuhan yang mengasihi kami. Tidak menghalangi sampainya cinta kasih Tuhan buat kami. Kami menyadari Tuhan, hidup yang kami jalani memang tidak mudah. Ada banyak kerapuhan yang kami harus nikmati hari demi hari. Ada banyak keterbatasan. Dan tidak jarang di tengah kerapuhan dan keterbatasan itu, kami juga jatuh dalam berbagai-bagai kelemahan dan dosa. Semestinya kami yang sudah lebih dulu mengalami kemuliaan Tuhan, merasakan rahmat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, seharusnya kami menunjukkan cinta kasih, rahmat, dan kemuliaan Tuhan itu buat sekeliling kami lewat perkataan dan perbuatan kami. Namun tidak jarang kami justru menjadi penghalang buat orang-orang di sekeliling kami, orang-orang terdekat kami, untuk menikmati cinta kasih Tuhan itu. Karena kami mendirikan tenda-tenda, kemah-kemah untuk kepentingan kami sendiri. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan mau kami nikmati sendirian. Kami mengaku Tuhan di hadapan-Mu akan kelemahan dan dosa kami ini. Kami tidak menjadi saksi-saksi Kristus buat sekeliling kami, buat orang-orang terdekat kami, buat siapapun yang Tuhan utus untuk berelasi dengan kami. Ampuni jika perkataan dan perbuatan kami justru bukan menjadi kesaksian yang hidup buat sesama kami, malah kerap kali menjadi batu sandungan buat yang lain. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami mengaku
akan dosa dan keterhilangan kami. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, ampunilah kami. Biarlah pengampunan-Mu, ya Tuhan, membuat kami bangkit, punya kesempatan dan menjadi manusia yang baru untuk mengisi hidup kami ke depan dengan hal-hal yang baik, yang memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa untuk kesabaran-Mu menghadapi kami. Bila Roh Kudus menuntun kami menjadi manusia baru dalam menjalani kehidupan di waktu-waktu mendatang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 13-14 tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih Tuhanku lempung, padanya ku bertelur, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari saudara-saudara kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur akan kasih Tuhan yang besar yang melingkupi kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menjalani hari demi hari, sekalipun kehidupan kami tidak mudah. Kami tahu kasih Tuhan yang besar itu membuat kami bukan saja mampu untuk menjalani hari-hari kami, tapi juga tetap menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami.
Pagi ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika lektor membacakan bagian-bagian Alkitab, ketika Mazmur kami nyanyikan, dan ketika hamba-Mu ini membagikan perenungan firman Tuhan, kami diberi kepekaan untuk mendengar sapaan Tuhan sendiri kepada kami, pribadi demi pribadi maupun keluarga demi keluarga, maupun sebagai jemaat Tuhan di GKI Taman Aries ini. Supaya sapaan Tuhan itu menuntun kami menjalani hidup dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga kehadiran kami di tengah dunia ini menjadi tanda kemuliaan Allah dan menjadi rahmat buat mereka yang berelasi dengan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Mari tinggikan Tuhan.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua yang ada, semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya.
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita merayakan yang namanya Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah minggu terakhir dalam rangkaian minggu biasa setelah masa raya Natal dan sebelum mulai masuk masa raya Paskah. Masa raya Paskah dimulai pada hari Rabu nanti, Rabu Abu kita memasukinya. Sedangkan ada satu lagi, saudara ya. Kalau yang pakai putih begini adalah satu lagi ketika Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah minggu terakhir dalam rangkaian minggu biasa setelah masa raya Paskah Pentakosta dan sebelum memasuki masa raya Natal. Itu rangkaiannya, saudara ya. Nah, peristiwa yang terjadi dalam perayaan Transfigurasi adalah pemuliaan Yesus di atas gunung. Sesuai namanya, di atas gunung itu terjadi transfigurasi, yaitu Yesus berubah rupa. Yesus mengalami transformasi dan bahkan ada yang menyebutkan berubah bentuk. Bentuk apa yang berubah dari Yesus? Penulis Injil Lukas menyatakan bahwa rupa wajah Yesus itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kalau lihat paralelnya di Injil Matius malah disebut mukanya tuh seperti muka malaikat, berkilat-kilatan gitu ya. Jadi terjadi perubahan, transfigur. Ada seorang yang namanya Walter Wagner dalam buku The Transfiguration and the Church gitu ya. The Transfiguration and the Church. Dia mengatakan begini, Yesus bukan hanya mengalami perubahan bentuk secara fisik, melainkan juga dalam hal statusnya, kedudukannya, dan tingkatannya. Singkatnya, dalam peristiwa transfigurasi ini, Yesus dimuliakan dan dia ditinggikan. Pertanyaannya, untuk apa peristiwa ini terjadi? Untuk apa Yesus dimuliakan dan ditinggikan serta mengalami transformasi, rupanya berubah itu? Pastinya bukan untuk gagah-gagahan, supaya jadi tenar, viral, populer. Bukan pula untuk mencari sensasi.
Yesus dimuliakan supaya ia siap melanjutkan karyanya, bahkan menuju puncaknya. Dia harus pergi, masuk ke Yerusalem, dan di sanalah pengutusannya mencapai puncaknya. Ketika Yesus kemudian ditangkap, diadili, dan mati di kayu salib. Saudara-saudara, dalam kisah di Injil-Injil, transfigurasi Yesus sang guru itu disaksikan hanya oleh 3 orang murid yang diajaknya serta untuk naik ke atas gunung itu. Di antara sekian banyak murid Yesus, di antara begitu banyaknya orang yang kerap kali mengikuti Yesus, hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diperkenankan melihat peristiwa pemulihan Yesus itu. Kalau mau pamer kan mestinya nggak usah cuma 3 yang diajak, bawa aja semua begitu ya, viral itu pasti. Enggak, itu artinya peristiwa ini memang bukan peristiwa yang patut dipamer-pamerkan atau didemonstrasikan untuk mencari sensasi di hadapan banyak orang. Menjadi aneh kalau pengikut Kristus di masa kini, kalau gereja di masa kini justru lebih senang mendemonstrasikan hal-hal yang spektakuler yang dimilikinya, membangga-banggakan kelebihan diri, lalu sembari bangga dengan kelebihan diri itu berlaku arogan dan merendahkan orang lain yang tidak punya kesempatan seperti dia. Suka sekali mendemonstrasikan superioritas diri di hadapan sesama untuk mendapatkan kekaguman dan hormat dari sesama. Justru dalam peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung, kita sebenarnya diajar, para murid setelah melihat sendiri peristiwa dahsyat itu, mereka justru merahasiakan, tidak menceritakan kepada siapapun. Injil Matius menyebutkan bahkan Yesus melarang mereka, Yesus yang melarang. Saatnya belum tiba, nanti kalau aku sudah bangkit, nah itu baru boleh. Kenapa? Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, kalau timingnya tidak tepat, justru akan bikin makin gempar. Bukannya orang kagum, malah bikin ribut. Hanya di hadapan 3 muridnya itulah tubuh Yesus kemudian memancarkan kemuliaan ilahinya. Dan hadir Musa dan Elia dalam peristiwa itu. Musa kita tahu adalah penerima Taurat yang dipakai Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, membawa mereka ke tanah perjanjian. Sementara Elia adalah nabi yang dipakai Allah untuk melawan penyembahan berhala dan membawa umat dalam ketaatan kepada Allah. Menarik, 2 orang besar ini dalam sejarah Israel ini diceritakan mereka juga ada dalam kemuliaan ilahi. Kesaksian ini mau menyatakan bahwa Allah berkenan menghisapkan tubuh kemanusiaan Musa dan Elia ke dalam kemuliaannya. Hebat ya. Belum ada foto kan sebenarnya Musa itu kayak apa, Elia itu kayak apa, tapi Petrus langsung tahu ini Elia, ini Musa ini. Itu dia ya. Diberikan hikmat, kesempatan. Dan tubuh mereka pun ada dalam kemuliaan. Itu artinya apa? Lewat peristiwa pemuliaan Yesus ini, kita diberi janji dan jaminan bahwa tubuh manusiawi kita sebagai umat percaya ini juga kelak akan dirangkul Allah dalam kemuliaan. Terjadi transformasi dan pemulihan dalam hidup kita. Kita percaya itu terjadi baik saat ini di tengah hidup yang dijalani sebagai manusia baru, maupun kelak saat hari Tuhan tiba.
Nah, mari kita belajar beberapa hal dari peristiwa transfigurasi ini. Yang pertama, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, terdengar suara dalam awan yang turun, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Hal pertama ini mau menunjukkan bahwa Yesus dimuliakan bukan karena persoalan kedudukan, kekayaan, kelebihan yang ia miliki, tapi soal bagaimana hidup sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu dijalani. Sejak ia memulai karyanya, dibaptis, sampai menjelang puncak karyanya saat disalib, hidup orang pilihan yang ditunjukkan dalam kehidupan Yesus adalah hidup yang berkenan kepada Allah Bapanya. Paralel dalam Injil Markus mengatakan perkataan ini lebih panjang sedikit. "Inilah anakku yang kekasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sebagai orang pilihan, Yesus sungguh-sungguh hidupnya diisi dengan perkenanan kepada Allah. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, "Makananku," kata Yesus, "ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Itu yang membuat kemudian Yesus dimuliakan. Bukan karena pencapaian dan prestasi yang dimilikinya, tetapi karena hidupnya dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kepada kita juga diingatkan agar hidup ini diisi. Maka kemudian ada kata-kata dengarkan dia. Mendengarkan Tuhan Yesus berarti tahu betul kehendaknya dan menjalani perintah-perintahnya sepenuh hati, mengikuti keteladanan hidupnya, menjadi serupa dengan dia. Niscaya hidup yang seperti itu akan menjadi hidup yang mulia, yang dipakai Tuhan untuk memulihkan juga kehidupan sesama. Yang kedua yang kita belajar, Petrus dengan jujur menyatakan bahwa ia merasa begitu bahagia boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus ini, yang juga berbicara bertemu dengan Musa dan Elia. Bahagia dia sampaikan, sungguh bahagia. Tapi kebahagiaan itu juga beriring dengan rasa takut yang menyelimuti mereka ketika melihat peristiwa yang dahsyat itu di depan mata mereka sendiri. Pengalaman menjadi umat Allah memang membawa kita ada dalam suasana yang penuh kegentaran karena terpesona. Penuh kegembiraan, tapi juga gentar. Itulah yang dinamakan Rudolf Otto sebagai pengalaman akan mysterium fascinans et tremendum. Pengalaman yang mempesona tapi juga sekaligus penuh misteri. Karena mempesona, pengalaman itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Iyalah kalau ketemu peristiwa yang begitu luar biasa kita bergetar dan kita gembira. Tetapi karena juga penuh misteri, pengalaman itu juga mendatangkan ketakutan dan kegentaran. Orang-orang Yahudi memahami bahwa kehadiran Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bisa menimbulkan ketakutan yang amat luar biasa karena dapat membinasakan dan menghanguskan manusia. Tapi dalam peristiwa pemuliaan Yesus, justru terjadi hal yang sebaliknya. Berjumpa dengan pengalaman yang luar biasa itu, berjumpa dengan Yesus yang dimuliakan itu, mereka tidak binasa. Ya, ada kegentaran, ketakutan ada. Bahkan dalam Injil Matius dikisahkan kepada para murid yang sedang tersungkur karena takut itu, Yesus datang menghampiri mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Itu juga mestinya yang kita alami ketika berjumpa dengan Tuhan.
Kalau kita selalu dipenuhinya takut, jangan-jangan ada yang salah dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga punya kuasa untuk menghampiri kita dan mengatakan, jangan takut Dani, bangkit. Perjumpaan dengan Tuhan mestinya memulihkan. Tuhan yang mulia itu juga berkenan menjumpai saudara dan saya untuk membuat kita pulih dan bangkit dari keterpurukan hidup ini. Dari berbagai persoalan menakutkan yang membuat kita khawatir dan gentar ketika harus menjalaninya di waktu-waktu mendatang. Itu Tuhan yang mulia, yang menghampiri dan menguatkan di tengah kegentaran kita. Yang ketiga, Petrus, Yohanes, dan Yakobus mau menikmati perjumpaan yang penuh kemuliaan itu lebih lama. Mereka pengen Yesus, Musa, Elia yang memancarkan kemuliaan itu tetap ada di sana. Tetap ada di atas gunung itu. Tetap ada di dekat mereka. Karenanya kemudian Petrus menawarkan diri. Jangan pergi dulu, jangan buru-buru. Saya dirikan kemah. Satu-satu. Di atas gunung itu Petrus ingin agar privilege, hak istimewa yang ia alami tetap bisa ia genggam dan tidak segera berlalu. Ia ingin tetap ada di atas gunung itu untuk tetap merasakan kemuliaan Tuhan. Dia bisa nikmati terus sendirian. Nah, bukankah kecenderungan ini juga ada pada kita, saudara? Tidak sedikit di antara kita yang tenggelam dalam keintiman dengan Tuhan, hanya mau bergaul dengan Tuhan, bikin tenda untuk Tuhan itu buat saya saja. Dan tidak mau peduli, perhatian pada kehidupan di sekeliling. Padahal Tuhan menghendaki agar kita memancarkan kemuliaan-Nya itu di tengah keseharian kita, di tengah dunia. Di dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, di tengah lingkungan masyarakat, dalam pelayanan di gereja, biarlah kehadiran kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karenanya kemah Allah tidak pernah kemudian didirikan di atas gunung itu. Nggak dijawab permintaan Petrus. Ya. Karena memang nggak perlu. Kemuliaan Allah itu justru harus dialami di tengah dunia. Tema kita pagi ini mengatakan kemah Allah itu ya seluas dunia, nggak cuma ada di atas gunung di tengah kemuliaannya saat itu. Dan itu kemudian segera terjadi. Perikop selanjutnya yang tadi kita baca, setelah peristiwa pemuliaan diri Yesus di atas gunung itu, ia tidak berhenti di sana. Sebaliknya ia segera turun gunung untuk melanjutkan karyanya, memulihkan kehidupan. Segera kemudian mengusir setan, kuasa yang membelenggu begitu rupa, sehingga seseorang tidak lagi bisa menjalani harkatnya sebagai manusia, tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik untuk jadi berkat buat yang lain. Segera dituntaskan, diusir roh jahat itu, dan orang ini dibebaskan, dipulihkan kehidupannya. Wah, sudah itu banyak cerita lain lagi. Mengusir setan, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Itu karya yang kemudian Yesus jalani setelah turun gunung. Dan yang luar biasa, ayat 43a mencatat di sana bahwa atas karya yang Yesus lakukan setelah turun gunung itu, orang menjadi takjub karena kebesaran Allah. Ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana lewat seluruh hidup dan karya kita turun gunung itu, bukan kita yang makin besar dan dipuji-puji orang. Bukan kita yang kemudian makin hebat supaya orang kagum padaku. Tapi justru supaya orang bisa merasakan dan takjub akan kebesaran Allah, dan mereka juga memuliakan Allah.
saudara-saudara, satu saat dalam masa pemerintahan Raja Frederick William ketiga, masa itu masih kerajaannya Kekaisaran Prusia, bukan Rusia, saudara, tapi Prusia. Raja Frederick William ketiga ini mendapatkan kesulitan yang sangat besar karena serangkaian perang yang terjadi sebelumnya yang harus dilakukannya telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Dan sebagai akibatnya mereka kekurangan dana untuk membangun negeri setelah perang itu. Tentu raja pengennya segera pulih kehidupan rakyatnya ini. Tapi kalau berhutang pada yang tadinya jadi musuh perangnya juga nggak enak ya, nggak pantas gitu ya. Setelah berpikir dengan seksama, sang raja, Raja Frederick ini, memutuskan untuk meminta kepada para wanita yang ada di Prusia untuk menyerahkan emas dan perak yang mereka miliki. Jadi kalau ada orang yang aktivis persamaan hak, kenapa perempuan yang diminta pada zaman itu perempuan yang simpen emas dan perak ya, yang laki-lakinya perang mulu gitu ya, atau kerja di ladang. Jadi cerita ini mengatakan sang raja itu minta pada para wanita di Prusia ini untuk menyerahkan emas dan perak yang mereka miliki untuk dilebur dan kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan negeri mereka. Dan menariknya, untuk setiap perhiasan emas perak yang diterima itu, sang raja akan memberikan sebagai gantinya sebuah medali berbentuk salib yang terbuat dari perunggu atau besi biasa, sebagai tanda terima kasih untuk orang-orang yang menyerahkan emas dan peraknya itu. Di setiap medali tersebut akan ditatahkan kalimat, I gave gold for iron. 1813. Aku telah memberikan emas untuk ganti besi. Tahun 1813. Tanggapan yang diberikan oleh para wanita Prusia sungguh luar biasa. Lebih dari itu, para wanita itu menganggap medali yang mereka terima dari sang raja jauh lebih berharga daripada perhiasan emas yang mereka miliki sebelumnya. Alasannya jelas. Medali itu adalah bukti bahwa mereka telah ikut berkorban bagi raja dan negara mereka. Bahkan memakai perhiasan emas menjadi tidak populer di kalangan wanita Prusia di zaman itu. Mereka lebih bangga mengenakan salib yang terbuat dari besi tadi. Sudah-sudah, cerita ini menunjukkan bahwa kemuliaan logam tidak hanya diukur dari nilai materialnya, melainkan dari makna, fungsi, dan arti yang didapat di dalamnya. Begitu juga kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak diukur dari seberapa banyak hal yang kita punya, kita miliki, tapi seberapa besar arti dan makna kehadiran kita bagi dunia. Minggu ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, perayaan pemuliaan Tuhan Yesus. Ia dimuliakan bukan karena banyak hartanya, banyak kekayaannya, tetapi karena hidup yang dijalaninya sebagai orang pilihan Tuhan itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah, menuruti kehendak Bapanya, dipenuhi kerelaan untuk berkorban bagi orang lain, sehingga apa yang dikerjakannya memulihkan kehidupan. Sebagai orang percaya, saudara dan saya yang juga sudah mengalami kemuliaan Allah yang memulihkan hidup kita ini, karenanya kita juga dipanggil untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah itu. Dan itu berarti kita menjalani tiap peran kita di tengah dunia sebagai kemah Allah ini dengan hidup yang bertanggung jawab, baik di tengah keluarga kita, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan, maupun di tengah tempat kita bekerja dan berusaha. Kita mengerjakan bagian kita dengan bertanggung jawab, karena disitulah Tuhan mengutus kita. Bukan sekedar untuk cari uang, tapi Tuhan hadirkan kita di tempat-tempat itu untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan.
Dan sekarang di tengah pandemi ini sebagai anggota masyarakat, saudara dan saya dipanggil juga untuk membawa diri dengan bertanggung jawab. Jaga diri supaya kita bersama ikut merawat kehidupan. Kalau kemudian harus satu kali kita terpapar, jangan diam diri, karena kita mungkin nanti malu segala macam. Salah, saudara. Kalau kita diam diri, diam-diam saja, lalu menularkan pada orang lain, nah itu menjadi hidup yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang saya sedih, ada beberapa orang yang batuk-batuk sudah 2-3 minggu tidak sembuh. Lalu saya tanya, udah periksa? Belum pak, takut kalau periksa nanti ketahuan. Loh, ya serem justru ya. Lah yang 3 minggu ini kamu berkeliaran kemana-mana, deket saya lagi begitu ya. Mari saudara kita merawat kehidupan. Tuhan dimuliakan. Lewat siapa sekarang? Lewat kehadiran saudara dan saya. Lewat perkataan dan perbuatan kita, orang-orang yang sudah mengalami betul cinta kasih Tuhan. Hari ini saudara dan saya diundang untuk mengisi hidup ini dengan hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang memang diisi dengan perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, yang penuh kegentaran tapi juga penuh keterpesonaan. Juga hidup yang siap turun gunung ke tengah dunia ini, di mana Tuhan menempatkan kita untuk menghadirkan berkat dan kebaikan yang memulihkan kehidupan. Tuhan menolong kita. Amin. Persembahan pujian dari keluarga Rahmanta. yang suci tetap menuntun seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih
kasih-Mu bagi hati yang remuk redam. Aku insan yang nyariskan tenggelam, Kau angkat demi sayap-Mu. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Taat setiap hari. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan melalui syafaat kami. Kami berdoa untuk keadaan di seluruh dunia saat ini, yang kami bersama-sama sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami rindu mengalami pemulihan-pemulihan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemangku kebijakan, biarlah mereka diberikan hikmat untuk boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat di tengah persoalan ini. Kami berdoa untuk para ahli yang terus berupaya menemukan vaksin yang kuat dan juga obat-obatan yang tepat untuk memulihkan dari terpaparnya virus corona yang ada. Biarlah seluruh proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini itu juga boleh disambut dengan penuh kegembiraan dan antusias, sehingga upaya untuk mengatasi pandemi ini di seluruh dunia boleh segera terjadi, dan kehidupan boleh kami lanjutkan, mungkin dengan keadaan yang memang tidak 100% sama seperti sebelum pandemi. Tapi yang pasti kami menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur karena pertolongan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk situasi yang memanas karena dimulainya perang di Ukraina. Biarlah Tuhan, hikmat Tuhan menuntun para pemimpin bangsa untuk tidak mengedepankan kepentingan diri dan ego semata. Biarlah kemanusiaan dijunjung tinggi,
kepedulian akan nyawa sesama juga kemudian dipikirkan betul. Kami berdoa untuk rakyat yang ada di sana, supaya mereka di tengah mungkin ketakutan dan kekhawatiran terus ada dalam perlindungan dan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami di sini, di Indonesia ini. Biarlah upaya-upaya untuk hidup rukun di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus kami junjung tinggi dan membuat masyarakat hidup dalam keadaan yang tentram. Kami boleh tetap saling menerima, saling menghargai, hidup bersama dengan yang lain. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Taman Aries. Secara khusus kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada dalam keadaan sakit, sedang ada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ari George Watimuri, Bapak Cipto Stianto, Ibu Lita Syahli. Kami berdoa juga untuk Penatua Julianta dan keluarga, dan juga Saudara Jesse. Dan kami percaya Tuhan di tengah sakit yang dialami saudara kami, cinta kasih Tuhan melingkupi mereka. Pelukan Tuhan yang hangat menenangkan mereka. Tuhan bekerja lewat tangan para dokter, tenaga-tenaga medis, melalui obat-obatan dan yang dikonsumsi dan terapi yang dilakukan. Dan terutama Tuhan memulihkan lewat perhatian dan perawatan penuh cinta kasih dari keluarga. Kalau Tuhan berkenan ikut sertakan kami dalam karya pemulihan ini, supaya kehadiran kami, sapaan kami, apapun yang bisa kami bagikan, sungguh menguatkan saudara kami di tengah pergumulan ini. Ya Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami punya banyak tugas, peran, dan tanggung jawab. Kami mohon tuntunan dan hikmat dari Roh Tuhan, supaya kami dimampukan mengerjakan bagian kami dengan benar dan berhasil. Dan hasilnya kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat juga buat sesama kami. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA nomor 37218500003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bila tiada dan rela sujud dan sungguh, 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 bila tiada
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, kuduskanlah dan sucikanlah persembahan ini. Tuhan, berkatilah kami sebagai majelis jemaat di GKI Taman Aries yang akan mengelola persembahan ini, supaya kami dapat terus menyatakan kasih-Mu seluas dunia, yaitu kasih tanpa batas. Ajar kami setiap umat-Mu untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, transfigurasi yang Yesus alami menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita bahwa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus justru dibingkai dengan karya dan penderitaannya, bahkan diakhiri dengan kematian di kayu salib. Seperti gelap menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang, mari kita wujud nyatakan kemah Allah di dunia ini, yaitu melalui sinar kasih Yesus yang terpancar tanpa batas untuk seluruh umat manusia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin melayani ataupun membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha GKI Taman Aries setiap hari kerja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.